Pendapatan per kapita Kota Metro tahun 2023 berdasarkan data BPS sebesar Rp40.236.830. Nilai tersebut merupakan nilai PDRB Kota Metro yang dihitung atas dasar harga berlaku setiap tahun, sedangkan nilai Rp29.907.123 merupakan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan atau ADHK, serta faktor yang mempengaruhi perkembangan harga barang dan jasa. Perlu kami sampaikan bahwasannya pendapatan per kapita merupakan salah satu bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, perlu memperhatikan indikator lainnya, antara lain adalah indeks pembangunan manusia, Gini ratio, tingkat kemiskinan, kualitas hidup, kualitas lingkungan, dan akses terhadap layanan publik. Pertumbuhan industri kreatif di Kota Metro memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro menganggarkan program kegiatan yang mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif, baik dalam pertumbuhan bentuk pelatihan, pendampingan, fasilitasi, dan kegiatan terkait lainnya. Penurunan tingkat pengangguran di Kota Metro dari 7,610 menjadi 3.649 merupakan indikator yang positif sebagai salah satu keberhasilan pembangunan yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan baik di sektor formal dan informal. Meskipun sebagai tenaga kerja informal, namun memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memberi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, dengan meningkatnya jumlah investasi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat pengangguran di Kota Metro melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Kemudian dalam analisis kinerja sosial, indikator pencapaian kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui peningkatan indeks pembangunan manusia, rendahnya kematian ibu dan bayi, terpenuhinya jaminan kesehatan penduduk, serta menurunnya tingkat pengangguran. Kemudian dalam hal kinerja ekonomi, target peningkatan pendapatan per kapita dari 49,32 juta rupiah menjadi 72,05 juta rupiah akan dicapai melalui upaya-upaya pembangunan yang dijabarkan melalui program 5 tahunan RPJMD di Kota Metro, antara lain pembangunan infrastruktur, dukungan sektor UMKM, peningkatan investasi daerah, pembangunan kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan penambahan infrastruktur pendidikan dasar sampai dengan tahun 2045, dapat kami sampaikan bahwa tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya ditekankan pada penambahan infrastruktur pendidikan dasar, namun juga pada peningkatan kualitas sekolah, teknologi pembelajaran, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemenuhan rombel yang sesuai kebutuhan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, terkait dengan isu strategis nasional, kami mengucapkan terima kasih atas masukannya. Akan tetapi pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa penyusunan RPJMD Kota Metro 2025 sampai 2045 juga memperhatikan beberapa isu strategis nasional. Antara lain, 1. Peningkatan produktivitas, meningkatnya efisiensi dan produktivitas ekonomi melalui inovasi, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan mengembangkan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, industri kreatif, dan pariwisata. Yang ketiga, pertumbuhan inklusif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan tidak meninggalkan siapapun, no one left behind. Yang keempat, pemberdayaan UMKM, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Keenam, dalam bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.